Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi dari gelombang bunyi, yakni materi mengenai resonansi dan pelayangan bunyi. Nah, nanti akan ada penjelasan materi dan tentunya juga contoh soal. Untuk contoh soalnya sendiri, nanti akan saya ambil dari soal-soal dari LKS Intan Pariwara. Tapi sebelum melanjutkan video ini, bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Jadi, pelayangan itu adalah selisih antara dua buah frekuensi gelombang yang berinterferensi, di mana kedua gelombang tersebut memiliki amplitudo yang sama namun frekuensinya sedikit berbeda. Nah, jadi maksud dari pelayangan itu adalah perpaduan antara dua buah gelombang yang memiliki amplitudo yang sama namun frekuensinya sedikit berbeda. Jadi perbedaannya itu enggak terlalu jauh gitu ya. Kemudian untuk persamaan yang biasanya kita gunakan untuk menghitung frekuensi layangan atau frekuensi pelayangan itu adalah Fp sama dengan F1 dikurang F2, di mana satu layangan itu terdiri dari keras, lemah, atau keras ya. Maksudnya itu adalah keras dan lemahnya bunyi. Atau juga bisa lemah, keras, dan lemah. Dimana ya F1 itu adalah frekuensi layangan yang pertama, satuannya Hertz. F2 itu adalah frekuensi layangan yang kedua, satuannya juga sama Hertz. Kemudian untuk materi resonansi itu sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, jadi silakan nanti dicek di kolom deskripsi ya. Sementara untuk di materi ini saya hanya menjelaskan pelayangan saja dan contoh soalnya ya, tapi untuk resonansi akan ada contoh soalnya juga. Ini adalah soal yang pertama untuk soal resonansi. Jadi langsung kita bahas saja ya. Soal nomor 1 adalah tabung gelas resonansi yang memiliki luas penampang 6 cm persegi. Luas penampang itu dilambangkan dengan A, kemudian tingginya 100 cm berarti H, yang diisi dengan air hingga penuh. Saat air dibuang sebanyak 480 cm kubik, berarti ini volume ya, kalau volume itu dia V kapital, terjadi resonansi ketiga, berarti itu N-nya ya, N-nya sama dengan 3. Terjadi resonansi ketiga oleh garpu tala yang digetarkan di dekat tabung. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berarti ini adalah V. Frekuensi garpu tala yang dipakai adalah, nah di sini yang ditanya adalah F-nya ya atau F3. Nah, di sini untuk mencari F, kita bisa menggunakan persamaan V dibagi lambda atau kecepatan dibagi dengan panjang gelombang. Nah, apabila kita melihat pada data yang diketahui, itu hanya terdapat kecepatan saja. Karena lambdanya belum ada ya, jadi kita harus cari dulu dengan menggunakan persamaan ln sama dengan 2n dikurang 1 dikali 1/4 lambda. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung panjang kolom udara pada resonansi. Nah, di sini n-nya ya, karena dia bilang resonansi ketiga, berarti kita ganti dengan 3. Menjadi L3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 1/4 lambda. Karena di sini nggak tahu berapa L-nya ya, panjang kolom udaranya kita belum tahu, kita harus cari lagi dengan cara membagi volume dengan luas penampang. Nah, volumenya masukin ya 480, luas penampangnya 6, diperoleh hasil 80 cm kubik. Kemudian angka 80 ini kita masukin ke L-nya ya, sehingga menjadi 80 sama dengan 2 dikali 3, 6 ya, dikurang 1 berarti 5, dikali dengan 1/4 lambda. Kemudian 80 kita kalikan dengan 4, hasilnya 320 ya. Selanjutnya 5 dikali 1 dikali lambda, hasilnya 5 lambda. Kemudian untuk mencari lambda berarti 5-nya harus pindah ruas, sehingga diperoleh 320 dibagi dengan 5 yaitu 64 cm. Nah, kenapa cm? Karena tadi L-nya kita masukin masih dalam satuan cm. Karena satuan internasional untuk panjang itu meter, berarti kita harus ubah ke meter ya. Caranya
64 ini kita bagi dengan 100, diperolehlah 0,64. Selanjutnya kita tinggal mencari frekuensinya dengan menggunakan persamaan V per lambda. Di sini kita tinggal memasukkan angkanya ya. V-nya 340 kita masukin ya. Kemudian lambdanya 0,64. Sehingga tinggal dibagi aja ya, diperoleh hasilnya 531,25 Hz. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pak Gito mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ia berada di belakang penjual es yang membunyikan musik dengan frekuensi 690 Hz. Nah, dari soal ini ya, kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya Pak Gito ini sebagai pendengar, sementara penjual es sebagai sumber bunyi. Sehingga 20 meter per sekon ini adalah kecepatan pendengar atau VP. Sementara frekuensi yang 690 Hz ini adalah frekuensi sumber bunyi atau Fs. Selanjutnya, kecepatan gerak penjual es 15 meter per sekon. Berarti ini adalah Vs. Sehingga Pak Gito mendahuluinya. Jika kecepatan bunyi di udara, berarti ini V. Pelayangan bunyi yang dialami Pak Gito sebesar, nah jadi pelayangan bunyi itu kan dia ini ya, F1 dikurang dengan F2, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu berapa frekuensi pertama ya, atau pada saat Pak Gito berada di belakang penjual es. Selanjutnya kita menghitung frekuensi yang kedua, atau saat Pak Gito berada di depan dan sumber bunyi di belakang. Jadi kan ceritanya Pak Gito itu menyalip si penjual es gitu. Baik, langsung kita selesaikan saja. Di sini kita menggunakan persamaan frekuensi pelayangan, yaitu F1 dikurang F2. Nah, terlebih dahulu kita menghitung berapa F1 dan F2-nya. Di sini kita menggunakan persamaan untuk menghitung frekuensi pendengar pada persamaan efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Nah, di sini untuk Vp dan Vs tandanya bisa positif dan negatif. Di video efek Doppler saya sudah menjelaskan ya, bagaimana cara menentukan tanda positif dan negatifnya. Jadi kalau kita bahas kembali, caranya seperti ini. P itu kita anggap sebagai paijo, S itu adalah surti. Jadi ceritanya si paijo itu sangat suka lah sama si surti gitu ya. Sementara kebalikannya, surti nggak suka sama si paijo gitu. Jadi ketika si paijo mendekati surti ya karena alasan dia suka, maka itu sesuatu yang menyenangkan bagi dia, hal-hal yang dia sukai gitu kan. Sehingga dia bertanda positif. Sementara ketika paijo menjauhi surti berarti bertanda negatif. Kebalikannya ketika surti mendekati paijo karena dia nggak suka gitu kan ya, berarti dia bertanda negatif. Sementara ketika surti menjauhi paijo berarti bertanda positif. Oke, semoga adik-adik paham ya. Kita lanjut untuk membahas frekuensi sebelum mendahului. Nah, di sini kita buat analogi dulu ya, untuk menentukan apakah dia mendekati atau menjauhi. Nah, di sini di soal disebutkan bahwasanya Pak Gito mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ia berada di belakang penjual es. Ya, di belakang. Berarti kalau kita gambarkan, ini ada penjual es kan sumber bunyi ya. Kita langsung buat es aja. Kemudian Pak Gitonya di belakang. Kalau di belakang berarti di sini. Nah, berarti dia arahnya ke kiri ya. Kenapa panahnya ke kiri? Karena kan kalau kita bawa kendaraan itu kan maju ke depan ya, bukan mundur ke belakang. Makanya kita panahnya ke kiri gitu. Kalau seandainya yang surti atau sumber bunyi di belakang di sini, berarti paijo di sini baru boleh arahnya ke kanan. Jadi tergantung situasi kondisinya ya. Kita coba lanjut ya. Nah, di sini kita lihat ya, panah si paijo atau pendengar. Nah, di sini si paijo itu mendekati surti kan? Ya enggak? Nah, karena si paijo mendekati surti berarti tandanya positif.
Kemudian Surti menjauhi Paijo, berarti juga positif. Artinya untuk persamaan VP dan VS-nya itu sama-sama bertanda positif. Kita coba hitung ya. Nah, di sini F1 sama dengan V plus VP dibagi V plus VS dikali dengan Fs. Selanjutnya kita tinggal masukin angkanya ya. 330 tambah 20 berarti 350. Kemudian 330 tambah 15 dapatnya 345. Kemudian dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi yaitu 690 Hz. Selanjutnya 690 kita bagi dengan 345 ya. Dapatnya 2. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 350. Diperolehlah hasil 700 Hz. Selanjutnya kita menghitung setelah mendahului, keadaan setelah mendahului. Kalau setelah mendahului berarti posisinya kebalikan yang tadi ya. Artinya pendengar itu di depan, sementara sumber bunyi di belakang. Dan panahnya juga sama, ke kiri. Nah, di sini kita coba lihat ya. Surti itu mendekati Paijo. Karena dia nggak suka berarti tanda negatif. Selanjutnya Paijo menjauhi Surti, berarti tandanya negatif. Artinya kebalikannya ya, kalau dia sebelum mendahului sama-sama positif, berarti setelah mendahului tandanya sama-sama negatif. Oke, kita langsung menghitung ya. Tinggal masukin aja angkanya 330, kemudian dikurang 20 dikali 690, lalu dibagi dengan 330 dikurang 15. Diperolehlah 310 dibagi 315 dikali 690. Hasil akhirnya adalah 679 Hz. Selanjutnya kedua angka ini kita masukin ke sini ya. Sehingga diperoleh 700 dikurang 679. Diperolehlah hasil untuk frekuensi pelayangannya sebesar 21 Hz. Oke, sekian video pada kali ini ya. Semoga adik-adik semuanya paham. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.